Bismillah. Halo teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang sebuah kisah atau pengalaman horor yang saya sendiri yang mengalami. Ini ceritanya terjadi sekitar tahun 2015 ketika saya masih sekolah 1 SMA. Di sekolahan saya mengadakan sebuah outbound yang di lokasinya itu di sebuah kolam renang yang ada tempatnya outboundnya gitu. Pada waktu itu kita berangkat dari sekolahan pukul 10 pagi dan sampai di lokasi itu sekitar jam 1 siang. Karena kita mempunyai waktu yang cukup lama untuk acaranya di situ, kita memutuskan untuk membawa beberapa tenda gitu di situ buat persiapan nanti malam. Ketika selesai pukul 4 sore, kita diizinkan untuk bermain dan berenang di situ di tempat itu. Setelah kita hampir 1 jam kita renang gitu, akhirnya kita itu merasa haus. Akhirnya kita habis renang mencari makanan dan minuman. Nah itu tempatnya itu yang bakul-bakul itu di paling bawah. Jadi di situ itu lokasinya itu terasering bertingkat gitu. Yang paling bawah adalah ada kali sama penjual-penjual itu tempatnya di bawah. Nah yang sedang yang di atas yang saya tempatin itu ada kolam renang 2 besar dan juga ada waterboom 2. Yang satu itu tingginya 10 meter dan yang satunya lagi sekitar 3 meteran. Ada sebuah misteri yang kita penasaran, yaitu berhubungan dengan waterboom itu. Nah ketika saya beli makanan di warung bawah itu, akhirnya saya bertanya kepada penjual di situ, itu kenapa kok nggak ada yang berani di situ? Apa karena ada batasan usia atau gimana? Tapi ternyata itu sudah terbengkalai selama hampir kira-kira 5 tahunan di situ. Dan si pedagang itu menceritakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan ketika se seorang pengunjung itu menaiki waterboom itu. Ketika di tikungan pertama kan namanya waterboom kan pasti ngelingkar gitu toh. Nah yang pas di tikungan pertama itu sering terjadi kecelakaan bablas atau jatuh dari atas ke tanah dan akan menyebabkan kematian di situ. Makanya dari semenjak itu waterboom itu ditutup karena sudah terlalu banyak korban yang meninggal di situ. Selesai kita mencari makan, kita pun kembali ke tenda. Kemudian sehabis maghrib ada teman saya 3 orang, yang satu cewek dan yang 2 laki-laki, itu sedang duduk di bawah pohon beringin. Nah di situ itu ada tempat dudukan gitu yang ada atapnya seperti seperti halte bus, seperti tempat duduk halte bus gitu. Ketika di sana dia itu sedang bermain ilmu. Berhubung ada satu guru yang bernama, kita sebut saja namanya Pak Tono. Pak Tono itu sudah melarang agar di situ tidak boleh macam-macam ataupun menggunakan ilmu seperti itulah. Tapi karena namanya anak muda ya, akhirnya mereka pun nekat. Dan yang jadi media untuk dibuka mata batinnya itu adalah temenku yang cewek. Ketika prosesi pembuka mata batin itu, temenku itu yang cewek itu tiba-tiba diem, akhirnya dia kesurupan. Pada saat si cewek ini mulai kerasukan gitu, malah ditinggal sama 2 temennya itu karena mereka juga takut sebenarnya. Akhirnya Pak Tono pun menghampiri si temanku yang cewek untuk dibawa ke aula dan disembuhkan. Dan akhirnya di situ sempat panik dan kemudian sudah adzan isya. Akhirnya kita pun sholat di situ berjamaah dan kemudian kondisi pun sudah mulai tenang. Akhirnya saya dan teman saya sekitar 3 orang memutuskan untuk mencari makan. Ya pikir saya karena di situ tadi sore masih ada penjual, pikir saya mungkin jam setengah 7 masih ada. Akhirnya saya keliling sekitaran situ dan saya menuju ke bawah yang tadi sore saya samperin itu.
Tiba-tiba di tengah perjalanan saya itu melihat teman saya yang sedang menatap ke arah tembok di tebing gitu, yang tingkat nomor 2 tepat di bawah terbum itu. Dia itu di situ sendiri. Padahal di situ tidak ada siapapun. Dia sendiri menghadap tembok dan sedang seperti orang mengulurkan tangan gitu. Nah, tidak lama kemudian saya samperin sama temanku dan saya tepuk. Gini. Dia ngalamin seperti eh, linglung, kayak otak pemandangannya kosong. Ketika itu saya tanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia jawabnya, "Saya lagi beli minuman." Saya bingung sama teman saya toh. Karena di situ dia itu berhadapan dengan tembok. Di situ pun juga nggak ada penjual. Emang ada penjual di tembok gitu kan, nggak ada. Akhirnya tidak beberapa lama kemudian Pak Tono pun tiba-tiba muncul di sebelah, tepat di depan kita gitu. Dan dia menyuruh untuk kita tidak boleh berada di tempat tersebut. Katanya terlalu berbahaya untuk kita. Akhirnya saya pun membawa teman saya untuk ke tenda. Begitu beberapa langkah saya naik ke tangga, saya akhirnya melihat ke belakang. Dan di situ alangkah saya kagetnya, ternyata di situ di pohon-pohon beringin itu terdapat sebuah asap yang sangat tebal sekali. Karena saya juga takut, akhirnya ya udah, saya tidak mau melihat terlalu lama dan akhirnya saya menuju ke tenda. Kemudian saya pun mengantarnya ke tendanya. Lalu saya pun juga ke tenda saya sendiri. Ketika saya sampai di tenda saya sendiri, di situ ada teman saya yang ingin diantarkan ke toilet. Kira-kira ya jam 8. Jam 8 malam. Letaknya toilet itu pas di samping waterboom yang paling pendek. Itu hanya sebelahan gitu. Nah, di situ kan toilet itu kan nggak ada atapnya gitu toh. Kami pun menunggu dia di luar dinding toilet. Di situ ada sekitar 7 toilet. Dia pun memakai nomor 3, nomor toilet nomor 3. Di situ juga pintunya pun nggak bisa ditutup, itu hanya digeser gitu. Karena dia pun takut dan parnonan gitu, akhirnya nggak ditutup pas ketika dia BAB. Selang beberapa saat kemudian dia kita aku juga dengar, kita itu dengar ada suara ketukan dari pintu, sebenarnya seperti ini, satu kali. Tapi kemudian dia bertanya, "Yang ngetok siapa?" Kita juga jawab toh, "Ya nggak ada yang ngetok, wong kita kan di luar dinding." Selang beberapa menit kemudian tiba-tiba terjadi lagi, tapi ini 3 kali. Dan sempat kita pun juga terdiam di situ, bingung kok terjadi lagi. Tanpa sepengetahuan teman-teman kita, ternyata yang di toilet itu tiba-tiba itu lari, ketakutan. Karena kita juga bingung, akhirnya kita juga ikut lari. Berhubung semuanya panik, ketika sampai situ ternyata si temanku yang lari tadi belum selesai dari BAB-nya. Akhirnya mengajak lagi kita ke sana, ke tempat toilet itu. Kemudian ya dengan terpaksa toh kita harus nganter lagi. Akhirnya kita menambah personil sekitar 10 orang kita ke sana. Karena takut nanti terjadi apa-apa. Dan 10 orang itu masuk ke toilet semua. Dan kita lihat, kita juga ngecek-ngecek tadi itu apa. Ketika kita kesana di sana itu ya nggak ada yang aneh sebenarnya. Tapi begitu beberapa saat kemudian ada suara lemparan batu yang sangat keras itu eh, terlempar di tumpukan seng di belakang, tepat di belakang toilet. Akhirnya kita pun kembali ke tenda untuk melanjutkan acara, ya apa namanya itu, api unggun. Lah itu kan api unggun harusnya kita itu melaksanakan kan jam 12 malam. Berhubung tidak ingin terjadi sesuatu yang akan merugikan kita semua, akhirnya dipercepat menjadi jam 11 malam. Nah, sebelum apa namanya? Sebelum kita ke acara itu, kita masih sempat istirahat di dalam tenda sambil kita main kartu. Dengan terjadinya tadi beberapa kejadian itu, akhirnya kita menghibur diri agar kita tidak takut. Karena kita di situ ya masih ada 1 hari lagi. Nah, tepat di depan tenda saya, teman saya itu juga main kartu.
itu jumlahnya itu mereka ada 4 orang di dalam. Otomatis kan yang namanya main kartu kan tangannya kan apa namanya megang kartu semua toh. Tapi di situ ada salah satu temanku yang bilang kalau pas dia main kartu itu kayak ada yang ngerangkul gitu. Gimana ya jadinya kayak gini ya, karena temanku ngerasane nggak mungkin toh kalau ada orang lain lagi, dia terang-terangan di situ cuma ada 4 orang dan mereka semua kan megang kartu semua. Karena juga takut, akhirnya mereka memutus untuk keluar dan apa namanya gabung ke tenda kita. Akhirnya kita di situ ya udah kita pun nyeritain kejadian-kejadian yang kita alami tadi, dan selang beberapa saat kemudian akhirnya tepat jam 11 malam akhirnya pun kita ya terpaksa harus kumpul di depan. Ketika di depan itu saya merasakan ya hawanya itu aneh. Harusnya itu kan kita kan di luar ruangan ya, di luar tenda pun kita kan harusnya merasakan hari itu sejuk hangat, soalnya kan itu di dataran tinggi kayak gitu. Tapi ketika itu malam itu rasanya tuh panas banget, padahal itu api unggun belum dinyala nih. Dan ya udah akhirnya tak bawa santai karena aku nggak mau nanti aku mikirnya macam-macam nanti malah terjadi apa-apa. Nah ketika kita sudah apa namanya berkumpul, ketika proses penyalaan api unggun itu kita sambil nyanyi-nyanyi begitu, saya tiba-tiba kok merasa ingin nengok ke atas, tepatnya di waterboom yang terbengkalai itu yang tingginya 10 meter itu. Dan saya pun kaget ketika saya nengok ke atas gitu, di situ ada sosok perempuan rambutnya panjang gitu nengok ke bawah gini, dan saya pun saya pun tetap lihat gitu. Saya kan penasaran, saya lihat-lihat gitu, kok ada ya perempuan di atas, dia lewatnya mana, kan janggal. Dan itu pun kan mati logikanya kan, waterboom itu kan nggak pernah ada yang nggak naik ke atas, kok tiba-tiba ada sosok perempuan yang ada di atas. Lalu ketika beberapa saat lagi aku pun nggak tak lihat, aku ngelihatnya kanan kiri gitu, siapa tahu ya emang aku itu memang orang gitu, berharapnya gitu. Kemudian ketika saya mengikuti nyanyian gitu, saya ngintip lagi ke atas. Ketika saya ngintip ke atas itu berubah lagi, bukan bukan hanya apa namanya kepala, tapi sekarang kaki yang lagi ngongkang-ngongkang gitu, kayak apa namanya mengayun-ayun gitu sambil nyisirin apa namanya menyisir rambut gitu sama gini-gini, memegangi rambut gini. Selang beberapa menit kemudian ada teman saya yang bawa senter. Karena kan saya masih penasaran siapa yang di atas itu, akhirnya saya pinjam senternya lalu saya sorotin ke atas. Ketika saya sorot gini, tiba-tiba itu makhluk itu kayak ngilang gitu loh. Apa ya, ngilangnya itu nggak jeling gitu nggak, tapi kayak gumpalan awan-awan gitu, asap gitu yang anu gitu langsung sut ngebul gitu, kayak kalau kalian pernah lihat itu di anu Aladin itu loh, ke jinnya Aladin lah seperti muncul gitu, terus apa munculnya kayak gitu, hilangnya kayak gitu, jadi kayak dari cerobong gitu, gitu hilang gitu. Nah pas gitu hilang itu ternyata di bawah, tepatnya di depan saya itu yang cewek-cewek itu ada yang kesurupan satu. Ketika ada yang kesurupan itu tanpa disadari juga temennya pun megang dia, ya berharapnya untuk nenangin dia biar nggak kemana-mana. Karena nggak tahu ya kok bisa kayak gitu, dia itu pun megang tapi juga ikut kesurupan sampai terjadi ada yang kesurupan itu 4 orang. Nah ketika 4 orang ini kesurupan, ini yang 4 orang ini cewek semua ya, ini kesurupan di situ, tiba-tiba dari samping saya di barisan saya gini ada seorang teman saya yang laki-laki gitu sedang main gitar kencurungan, tapi dia itu tatapannya kosong, dan dia tiba-tiba kayak gereng-gereng ngong gitu, gereng-gereng gitu. Nah pas saat itu juga dia pun malah
kerasukan juga, tapi dia itu berubah jadi macan gitu. Jadi apa namanya, gini-gini gitu, nyeker-nyeker gitu. Dan ketika saya udah merasa takut, akhirnya saya nyinggol teman saya yang di sebelah. Ketika saya singgol-singgol untuk coba lihat toh di atas itu ada apa, dan mereka berdua bilangnya ya di situ nggak ada apa-apa. Dan itu semua dikumpulkanlah di situ. Dan di situ pun Pak Tono juga bilang bahwa di situ kita itu nggak boleh apa namanya sembarangan. Akhirnya kita pun disuruh untuk istirahat dan nggak boleh mikir yang aneh-aneh lah. Pokoknya kita tetap positif karena di situ kan kita namanya juga kan bertamu. Akhirnya pun kita istirahat dan keesokan harinya kita bangun dan kita pun melanjutkan kegiatan yang memang sudah terjadwal gitu. Dan acara outbound itu sampai jam 3 sore. Akhirnya kita pun pulang. Nah, ketika kita mau pulang itu ternyata Pak Tono itu ada satu pesan yang pengen disampaikan untuk pelajaran untuk kita semua yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi pesannya sebenarnya pertama kali kenapa kita seperti itu mengalami kejadian seperti itu, pertama kesalahan kita apa? Kita tidak minta izin ataupun kulon nuwun lah kalau dalam bahasa Jawa. Kalau orang-orang Jawa bilangnya kayak gitu. Kalau kita ke tempat yang asing ataupun pertama kali, kita ya harus minta izin. Minimal ya kita harus kulon nuwun. Bahasanya tuh permisi lah gitu. Nah, kita berhubung pas kita datang ya cuma semberawut gitu kan, kita nggak mikir apa-apa kalau nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi ya ternyata kan kejadiannya nggak gitu. Ya itu memang pelajaran lah buat saya dan teman-teman saya, kalau di apa namanya kita di tempat yang baru kita memang harus sopan pertama, dan yang kedua kan kita harus itu tadi minta izin untuk tinggal lah sebentar di situ. Itu kan itu juga kan bukan tempat kita di sini kan hanya bertamu lah istilahnya gitu. Dan ya udah akhirnya pun kita pulang, dan itulah pelajaran dari saya yang saya dapat dari apa namanya acara tersebut, yang menurut saya paling apa ya, paling menyenangkan sekaligus mengerikan juga. Itu kan itu juga waktu itu pertama kali saya melihat seperti itu. Terima kasih, dadah.